Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kinerja keuangan perusahaan pada dasarnya diperlukan sebagai alat untuk mengukur financial health atau kesehatan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan digunakan sebagai media pengukuran subjektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam bisnis utamanya dan meningkatkan pendapatan. Penilaian kinerja perusahaan penting dilakukan oleh manajemen, pemegang saham, pemerintah, dan pihak lain yang berkepentingan. Dengan mendeteksi kinerja keuangan perusahaan, kita dapat mengidentifikasi kondisi perusahaan. Kinerja perusahaan dapat diukur dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodik. Laporan keuangan berupa neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang secara bersama-sama memberikan suatu gambaran tentang posisi keuangan perusahaan. Dalam hal ini, kami akan menjelaskan mengenai bagaimana laporan arus kas dapat memengaruhi kinerja di suatu perusahaan. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai ruang lingkup arus kas. Nah, laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik atau feedback yang akan memberikan informasi tentang prestasi, pelaksanaan suatu rencana, dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Nah, Kieso, Warfield, dan Wigan menyatakan bahwa informasi dalam laporan arus kas dapat membantu para investor, kreditur, dan pihak lainnya menilai hal-hal berikut. Kemampuan entitas untuk menghasilkan arus kas di masa depan. Kemampuan entitas untuk membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. Penyebab perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Transaksi investasi dan pembiayaan yang melibatkan kas dan non-kas selama suatu periode. Nah, tujuan laporan arus kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia ada dua tujuan utama, yaitu pertama melaporkan jumlah kas yang masuk dari kegiatan operasi, investasi dan pendanaan perusahaan, dan menunjukkan apakah terdapat arus kas masuk dan keluar, atau cash inflow dan outflow. Nah, dari aktivitas tersebut, informasi yang diberikan dalam suatu laporan arus kas, jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dan laporan keuangan lain, harus membantu investor, kreditor, dan pihak lain untuk pertama menilai kemampuan perusahaan menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Lalu yang kedua, menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kemampuannya membayar dividen dan kebutuhan untuk pendanaan ekstern. Lalu, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dan penerimaan serta pembayaran kas yang berkaitan. Lalu yang terakhir adalah menilai pengaruh pada posisi keuangan suatu perusahaan dari transaksi investasi dan pendanaan kas dan non-kas selama satu periode. Nah, untuk manfaat arus kas sendiri, informasi arus kas berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas, dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Informasi arus kas juga berguna untuk meneliti kecermatan dari taksiran arus kas masa depan yang telah dibuat sebelumnya dan dalam menentukan hubungan antara profitabilitas dan arus kas bersih serta dampak perubahan harga. Nah, menurut Prastowo, informasi arus kas bermanfaat untuk pertama mengevaluasi perubahan aktiva bersih, struktur keuangan termasuk likuiditas dan solvabilitas, serta untuk mengevaluasi kemampuan dalam menentukan waktu dan jumlah arus kas sesuai kondisi perusahaan. Yang kedua, menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi perusahaan karena meniadakan pengaruh perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Lalu yang keempat, membandingkan antara taksiran dengan realisasi arus kas, terutama dalam menentukan tingkat laba dan arus kas bersih akibat perubahan harga. Nah, selanjutnya,
sebagai dasar bagi manajemen dalam menentukan tingkat laba dan arus kas bersih akibat perubahan harga. Lalu, sebagai dasar bagi manajemen dalam menentukan kebijakan dividen. Dan yang terakhir adalah bagi investor dan kreditur sebagai dasar untuk menilai kinerja manajemen dan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, hutang, dan bunga khususnya dengan kas dari aktivitas operasi. Nah, dengan adanya informasi yang diperoleh dari laporan arus kas, maka manajer perusahaan dapat mengetahui sampai sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Laporan arus kas perusahaan dapat berguna bagi para pemakai laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan perusahaan dalam menghasilkan kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, para pemakai laporan arus kas perlu melakukan evaluasi terhadap apa saja yang menjadi sumber-sumber dari penerimaan kas, apa saja yang merupakan pengeluaran kegiatan operasi, prestasi, dan pendanaan untuk setiap periode. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa informasi laporan arus kas bermanfaat untuk memberikan umpan balik dari arus kas yang aktual, membantu mengenal hubungan antara laba akuntansi dengan arus kas, memberikan informasi tentang kualitas laba, memperbaiki comparability-nya informasi dari laporan keuangan, membantu menilai fleksibilitas dan likuiditas, membantu meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismilinda Purnama. Saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan tim saya sebelumnya mengenai penyajian laporan arus kas perusahaan. Penyajian laporan arus kas perusahaan itu dibagi menjadi dua metode, yaitu metode langsung atau direct method dan metode tidak langsung atau indirect method. Perubahan ataupun perbedaan yang signifikan di antara kedua metode ini bisa kita lihat dari penyusunan laporan arus kasnya. Untuk metode langsung, penyusunan arus kasnya itu berasal dari buku kas ataupun bank. Untuk menggunakan metode ini, maka pertama-tama kita harus mengkelompokkan penerimaan dan juga pengeluaran kas dari aktivitas operasional perusahaan, baru selanjutnya ke aktivitas arus kas aktivitas investasi dan pendanaan. Selanjutnya itu adalah penyajian laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Pada metode tidak langsung ini, penyusunannya berasal dari informasi neraca dan juga data laporan laba rugi. Apabila kita ingin menggunakan metode ini, maka kita harus melakukan penyesuaian terhadap data laporan laba rugi dengan cara mengkoreksi pengaruh terhadap transaksi bukan kas, penangguhan atau akrual, dan juga informasi penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional perusahaan baik di masa yang akan datang atau di masa lampau, serta penerimaan ataupun beban terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Agar lebih jelas lagi mengenai perbedaan antara laporan arus kas metode langsung dan arus kas metode tidak langsung, maka saya akan memberikan format umum ataupun gambaran seperti yang berikut ini. Laporan arus kas dari metode tidak langsung memusatkan pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari aktivitas operasi, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Secara garis besar, pemilihan metode langsung dan juga metode tidak langsung hanya mempengaruhi bagian dari kegiatan operasional perusahaan, sedangkan bagian dari kegiatan investasi dan pendanaan akan tetap sama. Penyajian laporan arus kas di suatu perusahaan yang memuat aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan biasanya berbeda-beda, menyesuaikan dengan jenis aktivitas ataupun masing-masing aktivitas di perusahaan. Informasi yang digunakan dari laporan arus kas ini dapat digunakan bagi pengguna laporan keuangan, baik dari pihak eksternal ataupun internal perusahaan, untuk mengetahui bagaimana sih posisi laporan keuangan perusahaan untuk periode tertentu, termasuk dari jumlah kas dan setara kasnya. Selain itu, informasi laporan arus kas ini dapat dijadikan alat untuk mengetahui kinerja perusahaan pada suatu tahun tertentu, apakah mengalami peningkatan, penurunan, fluktuatif, atau stagnan. Informasi yang dimuat dalam laporan arus kas itu berasal dari 3 sumber. Yang pertama itu adalah neraca perbandingan. Neraca perbandingan memberikan informasi mengenai jumlah perubahan aktiva, pasiva, dan juga ekuitas suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang kedua adalah data perubahan laba rugi. Data perubahan laba rugi digunakan sebagai informasi untuk menentukan kas yang disediakan dan kas yang digunakan perusahaan pada periode waktu tertentu. Dan yang ketiga itu adalah data transaksi terpilih dari buku besar. Data ini digunakan untuk menghasilkan informasi yang membantu perusahaan untuk menentukan kas terpilih dan kas yang digunakan dalam periode waktu tertentu.
Menurut Darsono, dalam buku Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan yang diterbitkan tahun 2005, alat analisis rasio laporan arus kas yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan antara lain: yang pertama adalah rasio arus kas operasi. Rasio arus kas operasi menghitung kemampuan arus kas operasi dalam membayar kewajiban lancar. Apabila nilai rasio arus kas operasi kurang dari 1, artinya terdapat kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban lancar tanpa menggunakan arus kas dari aktivitas lain. Selanjutnya adalah rasio cakupan kas terhadap bunga. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar bunga atas hutang yang telah ada. Apabila rasio cakupan kas terhadap bunga bernilai lebih dari 1, artinya menunjukkan bahwa arus kas operasi mempunyai kemampuan yang lebih baik dalam menutupi biaya bunga, sehingga kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar bunga sangat kecil. Yang ketiga adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar berdasarkan arus kas operasi bersih. Apabila rasio yang dihasilkan bernilai rendah atau kurang dari 1, hal tersebut menunjukkan kemampuan yang rendah dari arus kas operasi dalam menutup hutang lancar. Yang keempat adalah rasio cakupan arus dana. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas guna membayar komitmennya. Apabila rasio yang dihasilkan bernilai lebih dari 1, menunjukkan bahwa kemampuan yang lebih baik dari laba sebelum pajak dan menutup komitmen-komitmen yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya adalah rasio pengeluaran modal. Rasio ini digunakan untuk mengukur modal tersedia untuk investasi dan pembayaran hutang yang ada. Apabila rasio yang dihasilkan bernilai lebih dari 1, maka menunjukkan bahwa kemampuan yang tinggi dari arus kas dalam membiayai pengeluaran modal. Yang terakhir adalah rasio total hutang. Rasio ini diperoleh dari arus kas operasi dibagi dengan total hutang. Dengan rasio ini, bisa diketahui berapa lama perusahaan akan mampu membayar hutang dengan menggunakan arus kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Rasio yang rendah atau kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kemampuan yang kurang baik dalam membayar semua kewajibannya dari arus kas yang berasal dari aktivitas normal operasi perusahaan. Selanjutnya, kelompok kami memilih perusahaan gas negara untuk menganalisa bagaimana sih pengaruh dari laporan arus kas terhadap kinerja perusahaan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat profil dari perusahaan gas negara. Perusahaan gas negara merupakan badan usaha milik negara atau perusahaan BUMN yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan juga distribusi gas bumi. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1859 yang dulunya itu adalah perusahaan gas swasta Belanda yang bernama IJN Eindhoven & Co. Pemegang saham pada tahun 2014 di perusahaan ini mayoritasnya adalah negara Republik Indonesia dengan memegang saham sebesar 57% dan sisanya itu dimiliki oleh publik. Laporan arus kas perusahaan gas negara disajikan sesuai dengan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi dengan menggunakan metode langsung di mana penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna bagi para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, kreditur, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai dasar untuk menilai kinerja perusahaan. Hasil kinerja perusahaan sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan berguna pula untuk bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan perusahaan untuk masa yang akan datang. Berikut ini adalah ringkasan dari laporan keuangan arus kas PT Perusahaan Gas Negara untuk periode tahun 2014 sampai dengan 2017, di mana kami sudah merangkumnya di slide selanjutnya. Data perubahan arus kas di perusahaan gas negara untuk periode 2014 dan 2015 menurut data yang kami olah adalah sebagai berikut. Perubahan arus kas aktivitas operasi menunjukkan nilai persentase sebesar negatif 32,9%. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penurunan yang signifikan terhadap arus kas operasi tahun 2015 jika dibandingkan dengan performa tahun 2014.
Untuk arus kas investasi tahun 2015 mengalami peningkatan, yang sebelumnya nilai arus kas sebesar negatif 1,3 miliar US dollar menjadi negatif 1,1 miliar US dollar, sehingga persentase nilainya juga naik sebesar 14,9%. Begitupun untuk arus kas pendanaan. Tahun 2015 menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014, sehingga persentase nilainya tercatat sebesar 11,7%. Selanjutnya adalah data dari perubahan arus kas untuk periode 2015 dan 2016. Untuk perubahan arus kas aktivitas operasi menunjukkan nilai persentase sebesar negatif 8,82%. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penurunan yang signifikan terhadap arus kas operasi tahun 2016 jika dibandingkan dengan performa tahun 2015. Untuk arus kas investasi tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya bernilai negatif 1,1 miliar menjadi negatif 15 juta US dollar, sehingga persentase nilai meningkat sebesar 98,62%. Namun, berbeda untuk arus kas pendanaan dengan persentase perubahan nilai sebesar negatif 147,25% yang mengalami penurunan nilai arus kas yang signifikan. Selanjutnya adalah perubahan arus kas dalam bentuk persentase di perusahaan gas negara untuk periode 2016 dan 2017-nya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perubahan terhadap arus kas aktivitas operasi, menunjukkan nilai persentase sebesar min 16,93%. Hal tersebut disebabkan karena terjadi penurunan yang signifikan terhadap arus kas operasi tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun dengan nilai arus kas operasi terendah di perusahaan gas negara apabila kita membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk arus kas investasi, tahun 2017 menunjukkan performa yang meningkat. Dapat disimpulkan, arus kas investasi tahun 2017 merupakan kas investasi terbesar selama 4 tahun terakhir dengan nilai persentase sebesar 369,94%. Beda halnya untuk arus kas pendanaan tahun 2017. Tahun 2017 menunjukkan performa yang semakin menurun dengan nilai persentase min 149,75%. Sejauh ini, tahun 2017 merupakan performa kas pendanaan terburuk dari PT Gas Negara. Selanjutnya, berikut ini merupakan hasil pengolahan data yang kami lakukan terhadap laporan arus kas perusahaan gas negara periode 2014 sampai dengan periode 2017 yang terdiri dari perhitungan rasio arus kas operasi, rasio cakupan kas terhadap bunga, rasio cakupan kas terhadap hutang lancar, rasio total hutang, rasio pengeluaran modal, dan rasio cakupan arus dana. Hasil data yang diperoleh kami hitung menggunakan rumus perhitungan rasio yang telah saya sampaikan seperti sebelumnya. Berikut ini adalah ringkasan dari hasil pengolahan data rasio-rasio sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama adalah rasio arus kas operasi. Untuk tahun 2014 menunjukkan rasio lebih dari 1. Hal tersebut berarti menunjukkan perusahaan dapat memanfaatkan arus kas dari kegiatan operasinya untuk menutupi hutang lancar. Berbeda dengan tahun-tahun selanjutnya, dari tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan rasio kurang dari 1, yang artinya bahwa kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar hutang lancarnya apabila hanya mengandalkan dana dari arus kas aktivitas operasi. Yang kedua itu adalah rasio cakupan kas terhadap bunga. Untuk tahun 2014 sampai tahun 2017 menunjukkan nilai rasio lebih dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dapat menggunakan dana dari arus kas kegiatan operasi untuk membayar bunga yang dimiliki perusahaan. Walaupun tiap tahunnya nilai persentase ataupun nilai rasionya itu cenderung terus menurun tiap tahun. Selanjutnya itu adalah rasio cakupan kas terhadap hutang lancar. Untuk tahun 2016, 2014, dan 2017 menunjukkan angka rasio kurang dari 1. Hal tersebut artinya bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam menutupi kewajiban lancarnya. Hal ini disebabkan karena tingginya hutang lancar perusahaan dibandingkan dengan pemasukan dari aktivitas operasi dan juga dividen kas. Untuk tahun 2015, perusahaan gas negara menunjukkan rasio sebesar 1,2, yang artinya di tahun 2015 perusahaan mampu menggunakan kas operasi untuk menutupi hutang lancar.
Yang selanjutnya itu adalah rasio pengeluaran modal. Untuk tahun 2014 sampai 2017 menunjukkan performa yang rendah, yaitu rasio yang dihasilkan kurang dari 1. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kesulitan untuk melakukan pembiayaan modal jika menggunakan arus dari aktivitas operasi saja. Kelima adalah rasio cakupan arus dana. Untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 itu rasionya cenderung berfluktuatif dan mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Karena laba sebelum pajak PT Gas Negara di tahun 2014 lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya, diiringi dengan pembayaran bunga dan hutang pajak yang rendah. Berbeda dengan tahun 2015 sampai 2017 yang memiliki bunga dan hutang pajak yang terus meningkat. Yang terakhir itu adalah rasio total hutang. Berdasarkan tabel yang telah disajikan, dapat dilihat bahwa total hutang perusahaan itu nilai persentasenya terus menurun. Hal tersebut berarti performa perusahaan dalam membayar total hutangnya itu cukup baik. Demikianlah video pemaparan dari kelompok 4 mengenai analisa kinerja keuangan dan arus kas. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.